Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, selamat datang di GKJW Jemaat Tunglur. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tunglur terletak di Jalan Sidowarek nomor 4 di Dusun Sambiresik, Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Hari ini Minggu 31 Oktober 2021 bersama dengan KPPM GKJW Jemaat Tunglur, kita akan mengikuti ibadah pembukaan Pekan Pemuda GKJW tahun 2021. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemuda adalah generasi sekarang dan generasi masa depan gereja. Pada minggu ini, GKJW mengajak kita bersama-sama untuk menghayati peran pemuda dalam gereja melalui Pekan Pemuda GKJW 2021. Tema Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan di tahun 2021 ini adalah Pemuda yang Bersatu dan Menjadi Berkat. Melalui tema ini, para pemuda GKJW dipanggil untuk membangun persekutuan dan kesatuan di dalam Kristus. Para pemuda GKJW diarahkan untuk menjadi pemuda yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan lingkungan. Para pemuda GKJW diajarkan untuk menjadi pribadi yang dewasa iman, pribadi yang menghasilkan buah kehidupan yang dapat dirasakan dan menjadi berkat bagi semua orang. Marilah kita memulai ibadah pembukaan Pekan Pemuda saat ini dengan penuh sukacita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, kita menyembah dan memuliakan-Nya. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan, kami bersujud kepadamu ya Allah. Dengan hati yang penuh sukacita dan riang gembira, kami mau memuji dan beribadah kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan dengan menyanyikan dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyerahkan ibadah kita pada hari ini di dalam tangan Tuhan. Ibadah pembukaan Pekan Pemuda pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah Sang Pencipta yang senantiasa berkarya memberkati umat-Nya dan yang kasih setianya kekal selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara semuanya. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tema ibadah dalam ibadah pembukaan Pekan Pemuda hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah tema ibadah kita pada hari ini kita sambut dengan kita memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 67, kita pujikan bait 1 dan 4. Hai anak-anak muda dan belia. Hai anak-anak muda dan belia, yang diberkati dijaga Allah, patut tersyukur berdoa dan berkarya, karena demikian maksud Sang Pencipta. Hai manusia, muda dan dewasa, dewa dan polos serta seisi dunia, pujilah Tuhan seluruh alam raya, karena demikian maksud Sang Pencipta. Keinginan untuk mendapat harta bagiannya membuat si bungsu meminta harta bagiannya kepada sang bapa. Dengan penuh kasihnya, sang bapa memberikan apa yang si bungsu inginkan. Tanpa berpikir panjang, ia pun pergi meninggalkan bapaknya. Harta yang dimiliki si bungsu menjadi dan semakin jauh dari kehidupan ini. Si bungsu semakin larut dalam kesenangan dunia. Habis tak tersisa. Keserakahan membuatnya jatuh miskin. Susah dan derita menghiasi hari-hari hidupnya. Ia teringat kasih sayang sang bapa dan membuatnya ingin kembali pulang ke rumah sang bapa. Tanpa disangka, sang bapa menerimanya dengan penuh sukacita. Si bungsu mengakui akan semua kesalahannya. Sang bapa pun dengan penuh cinta kasih merangkulnya dan menerimanya kembali. Saudara-saudara, marilah kita menghadap kepada Tuhan, mengakui akan segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama.
Marilah dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan Maha Kasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa seringkali kami belum mampu melakukan firman dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan Maha Kasih, kami menyadari bahwa kami belum bisa mengasihi Engkau dan sesama kami dengan tulus hati. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, Engkau telah menyatukan kami sebagai satu persekutuan pemuda-pemudi Gereja Kristen Jawi Wetan. Tetapi kami seringkali mementingkan diri kami sendiri daripada persekutuan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, Engkau telah memanggil kami di masa muda kami untuk turut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja kami, sesuai dengan talenta kami masing-masing. Tetapi kami seringkali menolak untuk melakukannya, sekalipun kami mampu dan bisa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Perbaikilah hati kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih juga para pemuda dan pemudi GKJW, Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Jika kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan hati yang tulus, maka Ia berkenan mengampuni kita sebagaimana firman-Nya yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih dan setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita memuji dari pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami dapat kembali berkumpul di sini untuk beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati Pak Pendeta yang akan membawakan firman-Mu sehingga apa yang dapat beliau sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Markus 12 ayat yang ke-28 sampai 34. Begini firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah, kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Kula sampun siapa Gusti, sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali pada hari ini bersama-sama kita akan membuka Pekan Pemuda GKJW tahun 2021. Berkaitan dengan pemuda,
Dalam kehidupan seorang pemuda itu biasanya banyak pilihan yang dihadapi. Seorang pemuda biasanya berada di situasi di mana dia harus menentukan pilihan yang terbaik di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, tentu tidak hanya pemuda yang pada akhirnya harus menentukan pilihan-pilihan dalam jalan hidupnya. Kita semua lapisan usia pasti pernah dihadapkan pada dua pilihan dalam kehidupan kita. Misalnya pada saat membeli barang, ketika ada dua pilihan, pasti panjenengan semua akan memilih yang terbaik di antara dua yang ditunjukkan kepada panjenengan. Dalam menentukan pilihan, tentu banyak sekali alasan yang mendasari kita untuk pada akhirnya memilih satu yang terbaik. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita meresponi firman Allah atau ketika kita menerima pengajaran yang diberikan oleh Yesus, tentu tidak ada pilihan soal baik dan buruk. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Karena segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus itu adalah semua pengajaran dan semua hukum yang baik untuk kita taati. Hari ini dalam rangka kita membuka Pekan Pemuda GKJW, kita diajak untuk merenung dari bacaan Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Dikisahkan bahwa ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Saduki, ada salah seorang ahli Taurat yang nampaknya penasaran dengan isi percakapan Yesus itu. Rasa penasaran ini kemudian membuat seorang ahli Taurat ini ingin bertanya kepada Yesus, sebetulnya dari hukum yang diajarkan oleh Yesus ini, mana yang menjadi hukum yang paling utama atau yang paling penting? Atau secara sederhana, dia ingin bertanya dan memastikan kepada Yesus mana hukum yang lebih unggul. Nampak bahwa Yesus menjelaskan bahwa kedua hukum yang diajarkan di dalam bacaan ini adalah hukum yang sama-sama penting. Dan dalam menerapkannya, kita tidak boleh mengutamakan salah satunya. Saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang yang sedang bercakap-cakap dengan dia, termasuk salah seorang ahli Taurat ini tadi, bahwa ketika kita berkata kita mengasihi Allah, maka secara otomatis kita juga harus mengasihi sesama. Kasih kepada Allah itu adalah kasih yang berbuah dengan sikap mengasihi sesama manusia. Maka kalau ditanya mana yang lebih penting, mengasihi Allah atau mengasihi manusia, keduanya sama-sama penting. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita berjumpa dengan banyak sekali kenyataan. Terkadang kita sudah belajar mengasihi, namun ternyata tidak mendapat respon yang baik atau setimpal dari orang-orang yang kita kasihi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk belajar. Apapun yang kita terima dan alami dalam kehidupan kita, haruslah
kita menjadikan kasih sebagai dasar. Artinya bahwa mengasihi sesama itu adalah sebuah dasar yang kita harus miliki di dalam kita menanggapi segala situasi yang kita alami. Jadi meskipun dunia dan sesama tidak mengasihi kita atau bahkan membenci kita, dalam kehidupan kita harus mendasarkan kasih di dalam menanggapi itu semua. Maka Bapak Ibu dan Saudara, juga para pemuda dan pemudi GKJW melalui tema pembukaan Pekan Pemuda kali ini yang bertema pemuda yang bersatu dan menjadi berkat, biarlah kita benar-benar belajar untuk senantiasa bersatu dan mewujudkan kasih itu. Biarlah tema ini membawa semangat bagi kita semua, khususnya bagi para pemuda dan pemudi GKJW, untuk mewujudkan hidup mengasihi Allah yang kemudian berbuah pada sikap mengasihi sesama. Karena persatuan di dalam persekutuan dan persatuan di dalam kehidupan beriman sebagai murid Kristus itu hanya dapat diwujudkan dengan tindakan saling mengasihi. Maka biarlah budaya saling mengasihi, budaya saling mencintai sesama, biarlah itu mendasari semangat bagi para pemuda untuk dapat bertumbuh di tengah tantangan zaman, sehingga dengan semangat kasih yang dipersatukan itu tadi dapat mewujudkan semangat untuk menjadi berkat bagi semua orang. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, juga pemuda dan pemudi Gereja Kristen Jawi Wetan, marilah di dalam momen pembukaan Pekan Pemuda pada hari ini kita memperhatikan 3 hal penting di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Marilah kiranya di dalam kehidupan yang kita miliki ini, kita menumbuhkan kerinduan untuk makin mengenal Kristus lebih dalam. Seperti halnya orang Farisi dan orang Saduki serta ahli Taurat yang hari ini menjadi tokoh di dalam bacaan kita, sebenarnya semangat mereka untuk membangun dialog yang arahnya mengenal Kristus itu cukup tinggi. Hanya saja terkadang ada kesombongan yang membuat mereka ingin menguji Yesus. Maka marilah kita belajar dari semangatnya ini, supaya kita senantiasa mendasarkan kasih dalam setiap tindakan yang kita lakukan di dalam dunia ini, dalam menanggapi segala hal yang kita terima. Sekalipun di dalam sebuah permusuhan, marilah kita mengutamakan kasih kepada sesama. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kasih Kristus itu mendasari segala respon kita di dalam menghadapi kenyataan hidup, maka kita sejatinya akan dituntun untuk menjadi lebih bijaksana. Orang yang hidup dalam kebijaksanaan itu dikatakan dalam bacaan kita
menjadi orang yang dekat dengan kerajaan Allah. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita mau terus belajar menjadi manusia yang mau bertindak bijaksana, maka dalam kehidupan kita akan dimampukan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di tengah kehidupan kita. Sebab kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang jauh dari diri kita. Ketika kita mau mengutamakan, mau membangun, mau membagikan damai dan sejahtera, serta cinta kasih kepada sesama, disitulah kerajaan Allah dapat kita nyatakan. Maka marilah selagi ada waktu dan kesempatan untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita lakukan itu. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga para pemuda dan pemudi Gereja Kristen Jawi Wetan, ketika kita telah belajar berusaha menjadi bijaksana, maka kita akan dimampukan untuk hidup bersatu dalam iman dan dalam pengharapan. Seseorang yang mau disempurnakan dengan terus dan terus belajar bijaksana akan menjadi orang-orang yang otomatis siap menjadi berkat bagi semua orang. Maka biarlah momen pembukaan Pekan Pemuda kali ini, di tengah segala macam tantangan zaman yang saat ini kita hadapi, senantiasa boleh membawa para pemuda dan pemudi, juga kita semua sebagai bagian dari satu persekutuan di Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk terus semangat belajar menjadi bijaksana, agar kita senantiasa dimampukan untuk berbagi berkat bagi sesama. Selamat memasuki Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan tahun 2021. Tuhan Allah yang mengaruniakan persekutuan dan panggilan untuk membawa damai dan mengasihi, Ia juga yang akan senantiasa menyempurnakan kita di dalam mengikutnya dan menyatakan tanda-tanda kerajaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di dalam kehidupan kami, Tuhan mengizinkan kami untuk menerima pengajaran-pengajaran-Mu, untuk mengasihi Allah, untuk menyatakan cinta dan kasih pada sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menyadari bahwa diri kami ini lemah. Terkadang perlakuan orang-orang di sekitar kami membuat kami kehilangan kasih kepada mereka. Maka melalui perenungan firman pada hari ini, biarlah kami dimampukan untuk mendasarkan kasih di dalam merespon segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun akan dimampukan untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk membawa damai, untuk mengasihi sesama kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, tiba saatnya kita untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ikrar dan janji pemuda GKJW. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji menjunjung tinggi panggilan Kang Nyawiji. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang telah diberikan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan boleh memampukan kami semua dimanapun kami berada untuk kami membangun ibadah kami. Bapa, kami memohon biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan di bangsa dan negara kami Indonesia ini. Saat ini pemerintah bangsa kami juga bersama dengan para medis sedang berjuang keras untuk mengendalikan penyebaran virus corona di negara ini. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan, Tuhan memampukan kami semua untuk bersatu hati, taat terhadap protokol kesehatan, sehingga pandemi ini boleh benar-benar berakhir dari muka bumi ini. Dalam tangan-Mu Tuhan kami percayakan Bapak Presiden Joko Widodo dan semua orang yang ambil bagian di dalam pemerintahan di bangsa ini, baik yang ada di ibu kota, di daerah-daerah sampai yang ada di pelosok-pelosok. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan juga yang akan terus menyertai mereka. Bapak, kami pun berdoa kiranya masih ada warga jemaat yang saat ini sedang terpapar COVID-19,
mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, biarlah Tuhan menjamah mereka. Mereka yang saat ini sedang berjuang dengan sakit dan penyakit yang dialami, kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk setiap pelayanan dan persekutuan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan di seluruh Jawa Timur ini. Kami menyerahkan, biarlah setiap majelis jemaat, majelis-majelis daerah, juga majelis agung senantiasa Tuhan sertai. Tuhan mampukan para pelayan-pelayan yang Tuhan percaya untuk senantiasa taat kepada kehendak Tuhan, sehingga boleh mewujud nyatakan terang kasih Tuhan di dalam setiap tugas dan pelayanan yang dijalani. Kami berdoa untuk para pemuda dan pemudi Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, dengan segala hal pergumulan yang dialami, baik berkaitan dengan studi, pekerjaan, dan jodoh. Mereka yang sedang berjuang di dalam studinya, Tuhan sertai, Tuhan mampukan agar dapat menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab studinya dengan baik hingga lulus. Kami berdoa untuk setiap kami, para pemuda dan pemudi, dalam setiap pekerjaan yang dimilikinya, biarlah Tuhan memampukan melalui setiap pekerjaan yang dimiliki, mampukan para pemuda dan pemudi untuk berkarya, mampukan untuk berdaya. Dan juga bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan mereka. Mereka yang saat ini bergumul soal jodoh, biarlah Tuhan sendiri yang mempertemukan dan memberikan jodoh untuk menjadi penolong yang sepadan di dalam kehidupannya. Mereka yang membangun hubungan untuk lebih serius hingga ke jenjang perkawinan, biarlah Tuhan sendirilah yang akan menyertai setiap hal yang dijalani dan sedang dibangun. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga segereja Kristen Jawi Wetan, dengan setiap pergumulan-pergumulan yang dimiliki, dengan setiap dinamika persoalan yang ada di tengah keluarga, biarlah Tuhan menolong setiap keluarga-keluarga yang ada. Mampukan Tuhan agar mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang dimiliki, sehingga melalui keluarga-keluarga Kristen, melalui persekutuan-persekutuan yang terbangun di dalam keluarga, nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan segala seru dan doa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mengetahui bahkan sampai ke kedalaman isi hati kami. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan akan kami akhiri dengan pujian doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Pujian doa Bapa kami.
dengan menyerahkan persembahan dengan dasar firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-13 sampai 15 yang demikian bunyi. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bersamaan menyerahkan persembahan, kita menyanyikan pujian PKJ nomor 146 bait yang pertama dan kedua sampai selesai mempersembahkan persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sindah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan pada kami untuk bersyukur yang telah kami wujudkan dalam persembahan. Kiranya Engkau berkati dan Engkau sucikan persembahan kami ini sehingga layak di hadapan Tuhan dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang baik yang telah mempersembahkan maupun yang belum sempat mempersembahkan saat ini Tuhan. Doa ini kurang sempurna Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Haleluya, amin. Mari tetap terus menjadi pemuda-pemudi GKJW yang bersatu dalam kasih Kristus. Tetap setia menjadi murid-murid Kristus yang siap sedia mewartakan Injil dan kebenarannya. Mari tetap berkarya dan menjadi berkat bagi jemaat dan bagi semua orang di sekitar kita. Tetap bersedia menyatakan kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Kita percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan kekuatan pada kita untuk melakukan kehendak-Nya yang mulia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2, berkumandang dari seberang. Jayamu, Tuhanmu.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan senantiasa mencurahkan berkat dan kasih setia-Nya kepadamu. Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan senantiasa mencurahkan pemeliharaannya kepadamu. Roh Kudus Sang terang kehidupan kiranya mencurahkan damai dan sejahtera yang selalu akan menuntun kehidupanmu mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Sing Gusti kita tumrap ring kita, tentrem raharja sing Gusti kita tumrap ring kita, tentrem raharja sing Gusti kita tumrap ring kita.